pencipta daripada nasab Alawi, namanya Ali As-Sakran. Dia punya kitab Al-Burqatul Musiqah. Di dalam kitabnya itu dia menukil, menyebut nama-nama ulama masa lalu di abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Tapi ketika ditelusuri, diverifikasi, nothing. Tidak ada. Apa yang dia katakan palsu. Seperti Ali As-Sakran mengatakan bahwa Ibnu Samurah, ulama abad kelima, telah mensahihkan nasab Alawi. Saya punya kitabnya. Kita cari dari mulai halaman pertama sampai halaman terakhir. Tidak ada. Ibnu Samurah menyebut nasab Alawi. Jangankan menyebut nasab Alawi, menyebut tokoh Ba'alawi satu pun tidak. Padahal Ahmad bin Isa telah ada di Yaman, Persi Ba'alawi, 317 Hijriah. Seharusnya abad kelima itu, kalau memang dia seorang ulama, kalau memang dia seorang imam, sudah ada dong beritanya. Direportase oleh ulama, tetapi tidak. Kenapa Ubaid dan Alwi serta anaknya yang bernama Muhammad yang katanya dia muhaddis, kata Salim bin Jindan. Alwi ini katanya muhaddis, dia belajar kepada ulama-ulama ahli hadis. Abdullah juga katanya muhaddis, perawi hadis. Tapi kenapa tabaqat ulama Yaman, tabaqat fuqaha al-Yaman, sebuah kitab karya Ibnu Samurah yang di dalamnya mencatat nama-nama para ulama yang ada pada masa itu abad kelima, tidak mencatat satu pun keluarga Ba'alawi. Tidak itu Ahmad bin Isa, tidak itu adalah Ubaidillah, tidak itu Alwi, tidak itu Muhammad yang sudah ada pada abad kelima. Kenapa tidak dicatat? Apakah dia bukan ulama? Bukan hanya bukan ulama, Kang Mas. Karena Abdullah, Muhammad, Alwi tidak ada di Madinah, tidak ada di Yaman. Saya ulangi lagi. Karena Abdullah, Alwi, Muhammad tidak ada di Yaman. Dan mungkin juga tidak ada di dunia ini. Tidak pernah dilahirkan. Dari mulai anaknya Abdullah yang namanya Alwi, kemudian Alwi punya anak Muhammad katanya. Karena nama-nama ini saya telusuri adalah nama-nama pelengkap untuk kesahihan nasab mereka saja. Jadi nama-nama itu disebutkan sebagai syarat administrasi kelengkapan nasab Ba'alawi yang tidak bisa nyambung sampai abad keempat Hijriah pada kehidupan Ahmad bin Isa. Maka oleh karena ini namanya terlalu, gejlognya ini terlalu panjang, tidak masuk logika kalau namanya hanya sampai Faqih Muqaddam saja, maka diperlukan nama-nama pelengkap agar nasab ini tampaklah logis. Bila ada orang yang berani menyangkal saya dengan narasi ini, silahkan bawa data dan bukti dokumen yang menyebutkan bahwa seorang Abdullah pernah ada di dunia ini. Silahkan bawa dokumen seorang yang namanya Ubaidillah pernah ada di dunia ini. Anaknya yang namanya Ali pernah ada di dunia ini. Taruh, bawa ke rumah saya. Mana kitabnya? Kalau bukan kitab sejaman, bukti sejaman katanya. Mungkin dia pernah punya jam tangan, mungkin dia pernah punya arloji, mungkin dia pernah punya kacamata, ada namanya Ubaidillah, atau ada namanya Alwi. Silahkan bawa. Tidak akan pernah ditemukan. Kenapa tidak akan pernah ditemukan? Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Karena dia tidak pernah ada di dunia ini. Maka oleh karena itu, sekali lagi, kepada saudara-saudara saya, umat Islam, warga NU, terutama, jangan lagi mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dulu-dulu pernah mengakui, sekarang untuk bertobat dan berhenti mengakuinya. Kalau mereka ada yang jadi ulama, hormati sebagai ulama saja. Kalau ada yang jadi bupati, hormati sebagai bupati saja. Kalau ada. Kalau ada yang jadi RT, hormati sebagai RT saja. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi, karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Haram hukumnya orang yang menyebut